Shalom, selamat datang di video saya pada kali ini. Di sini saya akan membahas 6 dimensi gereja baru. Langsung saja, mari kita merefleksikan mengapa banyak gereja aktif dalam berbagai kegiatan namun dampaknya terasa minimal di masyarakat. Mengapa program berganti tanpa perubahan signifikan dalam kehidupan jemaat? Mungkin kita salah memahami tentang administrasi gereja. Langsung saja, yang pertama ada dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Alkitab bukan hanya tentang buku liturgi yang setiap hari kita baca dalam kebaktian. Ia adalah firman Allah yang hidup dan menjadi otoritas tertinggi dalam setiap keputusan pelayanan. Namun, banyak juga gereja lebih mengutamakan pertimbangan bisnis atau tekanan jemaat daripada mengacu pada Alkitab. Dalam rapat tanpa firman, gereja bergerak dalam kegelapan. Teologi berfungsi sebagai jembatan antara Alkitab dan praktik gereja. Ia membantu kita berpikir dengan benar tentang Allah dan mencegah kesalahan, baik seperti legalisme ataupun itu seperti antinomianisme. Dengan teologi yang sehat, gereja juga dapat menghindari hal-hal pengajaran yang menyesatkan. Dan yang terakhir ada doktrin. Doktrin berfungsi sebagai batasan yang melindungi kebenaran. Meskipun ada yang menganggap doktrin bahwa doktrin ini membatasi, sebenarnya ia memberikan ruang aman untuk seperti Tritunggal dan keselamatan oleh iman, menjaga kemurnian iman. Pertanyaan penting bagi kita dan bagi gereja, apakah Alkitab menjadi rujukan utama dalam setiap rapat? Apakah teologi dan doktrin dipelajari dan diajarkan dengan setia? Jika tidak, gereja membangun di atas pasir. Dan yang kedua itu ada dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan gereja ini adalah kebijakan gereja yang menjadi penting. Kebijakan ini adalah keputusan yang diambil untuk memenuhi visi dan misi gereja serta kebutuhan jemaat di dalam gereja. Kebijakan yang baik muncul dari 3 aspek masalah yang dihadapi dalam jemaat. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan inspirasi jemaat. Ketiga unsur ini harus diproses
dengan doa mendiskusi untuk menghasilkan kebijakan yang baik dan benar. Namun ada kesalahan dalam kebijakan yang perlu dihindari. Yang pertama itu error of omission, tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kedua, error of commission, melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga itu ada error of direction, keputusan yang salah dari awal. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertanya untuk mencari tentang kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan yang ada. Dan yang ketiga itu ada dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Kepemimpinan gereja ini, manajemen dan kepemimpinan gereja adalah dua sisi dari satu mata uang. Kepemimpinan berfokus pada visi, sementara manajemen berfokus pada cara dan sistem. Keduanya penting. Tanpa manajemen yang baik, gereja akan kacau. Dan mari kita belajar dari kisah Musa dan Yitro dalam Keluaran 18. Nah, dari kisah kedua ini menunjukkan pentingnya delegasi. Yitro memberi nasihat kepada Musa untuk membangun dan membagi tugas agar tidak terbebani. Kepemimpinan yang baik memerlukan hikmat dari Allah yang diperoleh melalui doa dan pengalaman hidup. Dan yang keempat, ada dimensi organisasi gereja. Gereja adalah organisme, bukan organisasi biasa. Setiap anggota gereja memiliki fungsi unik yang saling bergantung. Banyak gereja saat ini dikuasai oleh otoritas posisi, bukan otoritas fungsi. Hal ini mengakibatkan banyak karunia jemaat tidak terpakai. Nah, administrasi gereja baru ini mendorong kita untuk saling menghargai karunia setiap anggota jemaat. Jika setiap anggota berfungsi sesuai karunia, gereja akan sehat dan produktif. Dan yang kelima ada dimensi ekologi administrasi gereja. Ekologi administrasi gereja ini mencakup lingkungan di mana gereja berada. Gereja tidak dapat terpisah dari politik, ekonomi, dan budaya. Gereja perlu terlibat dengan dunia tanpa kehilangan
integritas iman. Politik dalam pengertian aslinya adalah seni merumuskan kebijakan untuk kesejahteraan bersama. Gereja harus mempersiapkan jemaat untuk terlibat dalam proses ini. Di era digital, gereja harus hadir di dunia maya melalui platform online. Ada 3 paradigma ekologi. Yang pertama, tentang paradigma tertutup, yaitu di mana gereja menutup diri dari dunia. Yang kedua, paradigma terbuka, di mana gereja larut tanpa filter. Ketiga, paradigma modern, di mana gereja berdialog dengan dunia sambil berpegang pada kebenaran firman. Paradigma modern adalah yang perlu diterapkan. Gereja harus beradaptasi dan cara menyampaikan dan mengelola pelayanan. Kita akan masuk yang ke-6 tentang evaluasi kinerja gereja. Evaluasi ini sangat penting untuk pertumbuhan. Evaluasi bukan untuk mencari siapa mencari orang lain punya kesalahan atau bagaimana, tetapi di situ kita mengevaluasi tentang bagaimana proses yang akan dijalankan ke depan dalam suatu setiap dinamika yang terjadi, apapun itu, seperti mata kita untuk melihat apakah kita sudah berjalan dengan benar atau tidak. Nanti kita melihat tentang Yesus menuntut Tuhan arah yang berdalam lebar tetapi tidak berkuat. Jangan sampai gereja kita sibuk dengan kegiatan dan tidak berdampak apapun. Bedakan antara output dan outcome. Output itu adalah apa yang sesuatu hal yang sudah hasilkan atau apa yang sudah dihasilkan, sedangkan output adalah perubahan yang terjadi. Jadi evaluasi yang baik dimulai dari pertanyaan yang baik, dan evaluasi adalah cermin untuk menuju dalam suatu pertumbuhan. Jadi evaluasi ini adalah kunci pertumbuhan. Gereja yang sehat adalah gereja yang mau berkaca kepada firman Allah dan realitas pelayanan. Kesetiaan dalam menjalankan kehendak Tuhan adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita menjadi gereja yang diperbaharui. Kiranya Tuhan memberkati kita karena hikmat bukan hanya untuk tahu, tapi untuk melakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.